warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Tubruk Channel 19 Depok. Bersama saya, Wandi, tukang kopinya. Maret 2020, kasus COVID-19 ditemukan di Depok. Kelanjutan dari permasalahan itu menjadi sebuah pandemik yang harus dihadapi di masyarakat. COVID-19 memaksa kita untuk berubah. Berbagai protokol, prosedur diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Depok. Bersama saya telah hadir Bapak Zainul Arifin, Lurah Mekarjaya, Bapak Sanusi, dan juga Bapak Rio Tri Anggoro. Beliau-beliau ini adalah 3 pilar di Kelurahan Mekarjaya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk channel 19 Depok. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Itu yang utama. Terima kasih telah hadir di channel 19 Mekarjaya Depok. Kita akan meminta arahan, istilahnya. Kita akan berbincang dengan bapak-bapak selaku 3 pilar yang memimpin di Kelurahan Mekarjaya terkait dengan COVID-19 yang ada di Mekarjaya. Jadi sejauh mana sekarang perkembangan untuk COVID di Mekarjaya? Kita bisa bersharing nggak? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Wandi beserta kru Kopi Tubruk 19. Ya, malam ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan Mekarjaya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini Pak Wandi, jadi kita di Mekarjaya cukup signifikan yang positif. Pada saat PSBB tahap pertama selesai, dilanjut lagi PSBB kedua dan ketiga, ini masih ada tersisa 14 yang positif pada saat PSBB yang ketiga. Nah, pada saat PSBB diberlakukan secara proporsional dan juga ditindaklanjuti oleh Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota nomor 37 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang proporsional. Ini Kelurahan Mekarjaya salah satu yang masih beberapa warganya terindikasi positif, dan di sana ada diatur tentang PSKS, peraturan skala pembatasan sosial skala kampung siaga. Jadi kita ada 3 RW yang memang diberlakukan PSKS ini. Nah, selama PSKS, kenapa sih dijadikan PSKS? Ya, minimal di warga RW tersebut ada 2 orang atau lebih yang positif, Pak Wandi. Jadi pada saat di tracking data, memang di 3 RW ini ada yang 2 warganya positif, ada 3 warganya yang positif. Nah, mudah-mudahan ada salah satu RW yang juga menunggu hasil swab terakhir. Swab terakhir ini mudah-mudahan juga negatif, sehingga RW tersebut tidak dijadikan RW PSKS. Nah, tetapi pada saat perjalanan ya Pak Wandi, ternyata di tanggal 8 atau 9 kemarin ada 9 Juni Pak? Ya, 9 Juni ini terindikasi positif. Ya. Kita tahunya terindikasi positif dari mana? Ya, jadi pada saat tanggal 8 itu hasil swab dari Rumah Sakit UI ini keluar Pak. Keluar menyatakan positif. Awalnya mungkin saya berharapnya itu berita hoax tadinya. Tetapi pada saat cross-check, kita ke puskesmas dan lain sebagainya, dari tim gugus tugas menyatakan itu bukan hoax, tetapi itu betul-betul hasil swab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit UI. Rumah Sakit UI. Diajukan kembali ke Wali Kota untuk dijadikan RW dalam status PSKS. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terkait dengan keadaan sekarang saat ini ya,
Jadi memang masih beberapa RW Ya. mau nggak mau harus menjadi RW PSKS. Ya, betul. Jadi untuk pengkategorian PSKS itu seperti apa sebenarnya? Ya, tadi yang saya informasikan di sana ada 2 warga, minimal 2 warga. Minimal 2. Ya, atau lebih yang memang positif hasil swabnya dan sedang dirawat. Nah, ini yang tadi saya informasikan, mungkin pada saat penerapan PSKS ini ya RW siaga kampung COVID harus lebih maksimal mendisiplinkan warganya terkait ya pemakaian masker, harus juga jaga jarak, physical distancing, terus juga jangan lupa senantiasa cuci tangan. Ya, pada saat dari luar harus segera mandi, membersihkan badan ataupun mencuci pakaiannya langsung. Oke, nanti akan kita lanjut dulu Pak. Siap. Terkait bagaimana warga harus mensikapinya menjadi warga yang taat aturan, taat prosedur, dan juga saling mendukung untuk menghadapi COVID-19 ini. Terkait dengan adanya PSKS, Ya. alasan adanya PSKS sebenarnya apa sih? Ya. Apakah itu terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan adanya new normal atau bagaimana? Ya. Khusus untuk Mekarjaya saja. Jadi pemerintah Kota Depok memang memperlakukan hal tersebut dalam rangka juga memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, diharapkan RW-RW yang termasuk PSKS ini lebih disiplin lagi warganya, bersama-sama menjaga kesehatannya. Jadi pada saat mungkin dipetakan warga tersebut di RW yang terdapat PSKS ini bisa menjadi model untuk memutus mata rantai. Jadi di sana warga diminta untuk lebih disiplin. Ya, pada saat warga sudah disiplin apa yang dihimbau oleh pemerintah, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Nah, pada saat sudah menjadi kebiasaan, mudah-mudahan imunitas bertambah dan yang sakit juga bisa segera membaik, gitu. Memulihkan diri dan wabah ini segera berlalu. Kira-kira kita bersama ya. Ada lagi Pak, Ya. terkait RW PSKS. Ya. Untuk pengkategorian RW PSKS menjadi kategori RW PSKS minimal ada 2 warga. Ya. Jadi tentunya satu RW ada banyak lah warga Ya. yang di situ. Ya. Jadi terkait dengan adanya stigma yang mungkin menilai warga yang kena COVID itu adalah membahayakan, itu bagaimana, itu sebaiknya seperti apa? Ya, kami dengan 3 pilar juga membahasakan ke Pak RW dan pengurus ini bahwasanya yang bersangkutan ini bukan sesuatu yang menjijikan. Tetap kita mensupport mereka untuk meningkatkan imunitas mereka juga melalui fase-fase penyembuhan ini. Jadi kami berharap juga kepada masyarakat pada saat mungkin ada warga tetangganya yang terkena COVID tidak menjadi satu momok yang menakutkan, tetapi pada saat kita mematuhi protokol pemerintah, insya Allah tidak akan terkena wabah ini. Yang penting masyarakat tidak panik dan juga menjaga protokol kesehatan. Ya. Terkait data sekarang Pak, Ya. terkait data dan informasi mengenai COVID, jadi kemana masyarakat harus mencari sehingga sekarang kan media sosial, internet dengan mudah didapat gitu ya. Cuma kan tidak semua berita yang ada di situ bisa dipercaya. Terkadang berita-berita yang ada malah membuat kepanikan. Nah, untuk menghindari itu Pak, ada nggak link atau rujukan lah media informasi yang memang itu resmi dan datanya bisa dipertanggungjawabkan? Ada sebenarnya Pak Wardah, dari pemerintah kota sudah membuat aplikasi Pikodem. Aplikasi? Nah, ini, ya, dalam bentuk aplikasi Pikodem. Ini semua RW sudah kami informasikan terkait mengakses dari data yang pemerintah keluarkan. Di sana mungkin pada saat Pak RW masuk ke link itu tersebut, memang tidak ada nama
dan alamat di sana. Tetapi Pak RW melihat apakah ada warganya yang positif atau tidak. Nah, pada saat melihat ada warga yang positif, pasti Pak RW sebagai ketua gugus tugas ini akan menginformasikan. Aplikasinya Pikodep. Ya, Pikodep. Apa itu, Pak? Jadi aplikasi yang menampilkan warga yang terindikasi positif, juga orang dalam pengawasan, juga pasien dalam pengawasan, juga dalam perawatan atau OTG. Jadi isinya data ya. Data. Tapi kan yang saya maksud tadi adalah bagaimana biar masyarakat itu tahu ODP itu bagaimana, OTG itu seperti apa, terus yang positif itu yang mana, jadi bisa gitu. Jadi ada satu pemahaman yang sama bahwasanya ODP orang dalam pengawasan belum tentu dia positif. OTG adalah orang tanpa gejala yang mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda batuk atau demam seperti itu mungkin. Jadi informasi-informasi itu bisa diakses di Pikodep, Pak? Ya, akses di Pikodep bisa, Pak. Nah, nanti pada saat data yang lengkap, nama maupun alamat, ini memang khusus untuk dari Dinas Kesehatan itu memberikan langsung ke Pak Camat. Pak Camat menginformasikan ke saya, ke kelurahan. Nanti pada saat ketua Satgas RW mungkin memerlukan nama, alamat dan lain sebagainya warganya, ini kita informasikan. Tetapi ada satu hal yang digarisbawahi Pak Wanda. Pak Wandi. Nah, ini ada RW yang langsung agak panik pada saat kita informasikan. Nah, itu sebelum kita beri informasi itu, kita berikan edukasi ke ketua Satgas, Pak RW, Bu RW, agar pada saat diberikan tidak panik. Nah, ini sebagai pendahuluan kepada warga sekitar, ya, bahwasanya di sekeliling kita ada ODP, PDP maupun OTG. Dan itu pada saat memang mereka dimohon untuk diam di rumah saja, ya mau nggak mau diberikan juga edukasi bahwasanya ya Bapak harusnya diam di rumah 14 hari. Kalau sudah 14 hari silakan beraktivitas kembali. Kita break dulu. Terkait Pikodep, di situ tuh bisa diakses oleh ketua RW. Apakah cuma ketua RW? Nanti kita akan tahu. Kita cari tahu apakah saya sebagai warga Mekarjaya bisa mengakses langsung atau enggak. Pusat Informasi COVID-19 Depok. Di situ kita bisa mengakses data-data terkait dengan kondisi COVID-19 yang saat ini ada update terbaru. Oke, kita lanjut Pak Lurah, Pak Priyo, Pak Sanusi. Terkait dengan kondisi yang saat ini setelah beberapa tahap PSBB, pembatasan sosial skala besar, 3 tahap. Kemudian di satu sisi PSBB harus dilaksanakan, di sisi yang lain kebutuhan akan dapur ngebul harus tetap berjalan. Bagaimana terkait dengan warga aktivitas di ruang publik? Baik, terima kasih Pak Wandi. Jadi memang pemerintah tidak mau pada saat pandemi ini berlangsung secara perekonomian masyarakat jatuh. Jadi kebijakan pemerintah masih membuka pasar-pasar tradisional maupun pada ruang publik tertentu. Nah, kami kelurahan ya juga tetap menghimbau kepada warga apabila memang ke pasar ini tetap jaga jarak, tetap memakai masker, berdisiplin cuci tangan ataupun membawa hand sanitizer, serta pada saat mungkin berhadapan ataupun berinteraksi ini juga diperhatikan sekelilingnya. Nah, terkadang pada saat kita bertransaksi dengan pedagang, di sebelah kita batuk dan tidak pakai masker.
Nah ini juga perlu kita saling mengingatkan pada saat di sebelah kita sekali kita tidak pakai masker, Pak, Ibu tolong pakai masker dulu gitu, baru berinteraksi. Nah inilah yang memang di pasar ini banyak sekali terjadi, ada saja warga yang tidak disiplin. Tapi alhamdulillah selama PSBB proporsional mungkin warga semakin sadar. Itu yang kita tunggu. Ya, itu yang kita tunggu. Ya. Terkait ruang ibadah. Nah, ruang ibadah juga kami sudah selama di tanggal 5 pemerintah kota sudah mengeluarkan perwa itu 37 tahun 2020, ini masjid diperbolehkan untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya saatnya mungkin biasa kita rapat ya, saat ini dikasih jarak ya 1 sampai 1,5 meter. Dan juga diharapkan bagi yang datang sholat itu tetap memakai masker. Dan di masjid itu di tempat-tempat ibadah harus disiapkan hand sanitizer maupun sabun. Aturan sudah dibuat, protokol sudah disusun. Keberhasilan ditentukan bukan oleh baiknya aturan itu, tapi lebih kepada pemahaman masyarakat. Tentunya seperti itu. Bagaimana harapan Bapak terkait kepatuhan warga, atau warga harus seperti apa sih biar PSBB terus PSKS itu berhasil? Ya, kami juga ingin 3 pilar dan semua pasti ingin pandemi ini segera berakhir. Nah, bagaimana tugas kita untuk memutus mata rantai tersebut? Karena tidak bisa pemerintah saja yang bekerja atau RT, RW tidak bisa, tapi seluruh warga. Yang mudah-mudahan dengan disiplin kita memakai masker, disiplin kita juga tidak lupa mencuci tangan pada saat sudah berhubungan dengan orang lain, physical distancing maupun social distancing ini diperhatikan, dan satu lagi pada saat beraktivitas mungkin jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, kadang-kadang pada saat kita lupa kebiasaan kita, ya sama-sama saling mungkin berkomunikasi dan lain sebagainya, begadang terus, lupa istirahat, akhirnya imun kita turun. 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat, dan vitamin yang cukup, dan jangan panik. Gitu ya Pak ya? Betul. Itu harapan dari pimpinan tertinggi di Kelurahan Mekarjaya bersama bapak-bapak dari kepolisian dari Koramil. Intinya bagaimana warga bisa mematuhi aturan sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita cegah sedini mungkin. Tanpa itu semua aturan akan menjadi sia-sia. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Juga ya kita ingin di PSKS ataupun PSBB proporsional ini mudah-mudahan sebelum masa habis waktunya ini RW-RW di Mekarjaya sudah berkurang dari warga kita yang positif, sehingga sebelum masa berakhir kita RW PSKS ini sudah berkurang, sehingga antisipasi apabila PSBB proporsional diperpanjang, ini sudah tidak masuk lagi jajaran RW-RW PSKS di Kota Depok. Dan satu lagi Pak Wandi, ini kita menjelang juga Hari Bayangkara. Hari Bayangkara, harinya Bapak Pak Priyo ya, dari kepolisian. Jadi kami dari Kelurahan Mekarjaya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-74. Semoga Polri semakin profesional dan dicintai oleh masyarakat. Amin. Terima kasih Bapak telah hadir di Kopi Tubruk channel 19, media informasi warga. Pemirsa Kopi Tubruk channel 19 Depok, demikian wawancara kita dengan Bapak Lurah Mekarjaya bersama Bapak Sanusi, Bapak Priyo. Terima kasih atas kehadirannya. Dan satu hal, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Itu pesan dari Ali bin Abi Thalib.
Terima kasih, saya Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.